nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allahu azza wa jalla fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa yaqulu subhanahu, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Secara ringkas, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah menerangkan untuk kita bagaimanakah mestinya seorang muslim hidup bersama dengan kaum muslimin lainnya. Walaupun ringkas, andai saja dikerjakan dan diwujudkan, pasti akan mendatangkan rahmah dan barakah dari Allah Azza wa Jalla. Walaupun hanya beberapa poin yang diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam satu riwayat ini, tetapi seandainya diamalkan, niscaya akan mendatangkan sekian banyak kebaikan. Pada kenyataannya, ketika hal-hal seperti ini tidak dilaksanakan, akan menjadi sebab munculnya berbagai macam persoalan dan perselisihan di tengah kita. Yang beliau sampaikan ini adalah bentuk cinta dan sayangnya kepada umat Islam. Yang beliau terangkan ini adalah bukti yang kesekian kalinya bahwa ajaran Islam, ajaran yang dibawa dan disebarkan oleh Nabi Muhammad SAW adalah ajaran yang rahmatan lil alamin, benar-benar sebagai rahmat untuk seluruh alam semesta. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda di dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim rahmatullah alaihi marahmatan wasi'ah. Lafaz ini adalah lafaz Imam Muslim rahimahullah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, haqqul muslim sittun idza lakitahu fasallim alaihi wa idza da'aka faajibhu wa idza istansahaka fansah lahu wa idza atasa fahamidallaha fashammithu wa idza marida fa'udhu wa idza mata fattabi'hu. Ringkas, Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam menjelaskan untuk kita ringkas, hanya 2 baris. Yang 2 baris ini bila diamalkan dan diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari, pasti mendatangkan kebaikan. Yang 2 baris ini apabila dikerjakan dengan sepenuh hati, akan menjadi solusi atau jalan keluar dari sekian banyak persoalan dan permasalahan. Marilah kita meresapi dan menghayati tiap-tiap kata yang disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, haqqul muslim sittun. Hak seorang muslim yang harus ditunaikan oleh saudara muslim lainnya ada 6. Artinya yang beliau sebutkan di sini ada 6. Sehingga pada saat kita membaca riwayat yang lain disebutkan hak seorang muslim ada 5.
itu tidak bertentangan sama sekali. Nah, karena tidak menutup kemungkinan, artinya Rasulullah SAW dalam satu kesempatan ingin menekankan 6 sekaligus, tapi dalam kesempatan yang lain Rasulullah SAW lebih menekankan untuk 5 hal. Ini pun tidak menutup kemungkinan riwayat-riwayat lain yang menjelaskan tentang hak seorang muslim. Artinya tidak hanya terbatas pada 6 hal ini saja. Nah, Rasulullah SAW menyatakan hakul muslim situn. Di dalam riwayat ini, menurut hadis ini, hak seorang muslim yang harus kita perhatikan dan ditunaikan ada 6. Itu hak kita yang harus dipenuhi oleh muslim lainnya. Itu hak mereka, hak saudara kita yang harus ditunaikan. Nabi Muhammad SAW menerangkan 6 hal ini sebagai bentuk atau sebagai langkah untuk merekatkan ukhuwah, menguatkan persaudaraan sesama kaum muslimin dan sesama kaum mukminin. Persaudaraan Islam itu dibangun di atas iman dan takwa. Karena persaudaraan dan persahabatan di dalam Islam tujuannya bukan hanya terbatas dalam hidup di dunia. Harapannya akan berlanjut sampai hari kiamat nanti di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla berfirman, al-akhillau yauma idzin ba'duhum aduun li ba'd. Orang-orang yang saling mencinta, yang saling sayang, bersahabat, bersaudara, hidupnya di dunia, pada hari kiamat nanti akan menjadi musuh satu dengan yang lainnya, kecuali orang-orang yang bertakwa. Artinya mereka yang membangun persahabatan, membangun persaudaraan, pertemanan dan perkawanan di atas takwa, itulah yang akan berlanjut sampai pada hari kiamat nanti di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu persaudaraan Islam. Nafas dan spiritnya adalah iman dan takwa. Nah, tidak seperti prinsip orang kafir, salah dan benar adalah saudaraku, salah dan benar ini negeriku, right or wrong is my country. Ini prinsip orang-orang Amerika. Mau salah mau benar, yang penting ini negaraku, pokoknya Amerika. Mau salah tetap dibela, dibenar tetap dibela. Persaudaraan Islam tidak seperti itu. Yang salah katakan salah, yang benar katakan benar, walaupun itu saudara kita sendiri. Nabi Muhammad SAW bersabda, unsur akhaka zaliman aw mazluma. Nabi Muhammad bersabda, tolong, bela, bantu saudaramu, baik yang berbuat zalim maupun yang terzalimi. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, untuk saudara kami yang terzalimi bisa difahami, lalu bagaimana kami akan membantu dan menolong saudara kami yang berbuat zalim? Nabi Muhammad SAW bersabda, tahjuzuhu an zulmi. Engkau tahan, engkau cegah dia agar tidak berbuat zalim. Nah, kalau prinsip orang kafir, sebagian mereka salah benar, yang penting saudaraku. Ada lagi prinsip korsa, prinsip kesatuan, prinsip korps. Nah, ada satu anggota yang salah dan keliru, dibela oleh teman-temannya, satu lighting, satu angkatan. Gak peduli salah dan benar. Nah, masa kamu tidak membela temanmu? Nah, masa kamu tidak menolong dan melindungi kawanmu sendiri? Nah, mana solidaritasmu? Nah, kita kan dulu sudah pernah berjanji, senasib, serasa, seperjuangan, sehati, sejiwa. Nah, tapi salah apa benar itu tidak ditanyakan. Yang penting ada orang kita diganggu. Nah, itu persaudaraan dan persahabatan yang dibangun bukan di atas prinsip Islam, bukan di atas prinsip Islam. Ada lagi persahabatan dan persaudaraan
yang dibangun di atas harta. Mafia misalkan, kelompok-kelompok preman juga seperti itu, satu kepentingan duniawi. Tidak jarang di antara mereka kemudian harus mengorbankan nyawa, darahnya tertumpah hanya karena apa? Membela teman satu kelompok, nah, teman satu komunitas yang sama-sama punya kepentingan duniawi. Nah, sama-sama punya kepentingan duniawi. Nah, persaudaraan di dalam Islam adalah persaudaraan yang kuat, tetapi dia persaudaraan yang dibangun di atas Islam dan iman, terbatas dalam bingkai syariat. Lihatlah betapa indah Islam kalau dilaksanakan dan dipraktekkan. Nabi Muhammad SAW menyatakan yang pertama, hak seorang muslim yang mesti diperhatikan dan dipenuhi adalah idza laqitahu fasallim alaihi. Kalau engkau berjumpa dengan saudaramu muslim, ucapkan salam untuknya. Nah, ucapkan salam untuknya. Nah, sabda Nabi alaihi salatu wasallam ini ditujukan untuk satu pihak atau dua pihak sekaligus? Jawabannya untuk dua pihak sekaligus. Si A dan si B sama-sama muslim. Sama-sama muslim. Bimbingan dan tuntunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini ditujukan untuk si A juga untuk si B. Si A dituntun oleh Nabi alaihi salatu wasallam, kalau bertemu si B ucapkan salam assalamualaikum. Tuntunan ini juga berlaku untuk si B. Kalau si B bertemu dengan si A, ucapkan salam assalamualaikum. Kalau ingin lebih lengkap, warahmatullahi wabarakatuh. Artinya ada unsur berlomba-lomba di dalam kebaikan. Si A berusaha untuk mengucapkan salam, si B pun demikian berusaha untuk mengucapkan salam yang pertama kali. Nah, maka di dalam beberapa riwayat, ketika sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu memuji dan menyanjung sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu yang intinya tidak pernah bisa mendahului dan mengalahkan sahabat Abu Bakar As-Siddiq dalam kebaikan. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu berinfak separuh harta, Abu Bakar menginfakkan semua hartanya. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala sudah merasa yang pertama untuk datang menemui Nabi, ternyata sudah ada Abu Bakar As-Siddiq sebelumnya. Hingga suatu saat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala bertemu dengan sahabat Abu Bakar As-Siddiq di tengah jalan. Kata Umar, ini kesempatan. Dari dulu-dulu selalu tertinggal, kalah dahulu, selalu kedahuluan Abu Bakar dalam kebaikan. Lah Umar bin Khattab ingin sekali waktu mendahului sahabat Abu Bakar As-Siddiq dalam kebaikan, ingin mengucapkan salam terlebih dahulu. Ingin mengucapkan salam terlebih dahulu. Baru hendak mengucapkan salam, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala yang lebih dahulu mengucapkan salam. Assalamu alayka ya Umar. Ya. Jadi ada unsur musabaqah, ada spirit munafasah, berlomba-lomba. Siapa yang pertama kali mengucapkan salam. Nah, ini berlaku dalam kehidupan kita yang normal, dalam kehidupan kita sehari-hari. Apalagi kalau kemudian ada selisih faham, ada perbedaan pandangan, nah, antara kita dengan seorang saudara muslim, yang kemudian Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan la yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa thalath. Tidak halal seorang muslim mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Lebih dari 3 hari tidak boleh kita mendiamkan seorang saudara. Nah, tidak menegur, tidak menyapa, tidak mengucapkan salam, kecuali yang dibenarkan oleh sebab-sebab syar'i. Hajar ahlul bid'ah misalkan. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam menerangkan,
Wa khairuhuma, siapa yang terbaik antara si A dan si B yang sudah 3 hari 3 malam tidak saling bertegur, tidak saling menyapa? Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan wa khairuhuma man yabda'u bis salam. Yang terbaik dari mereka berdua adalah yang pertama kali mengucapkan salam, yang memulai untuk menyambung kembali. Nah, saya berdebat dengan si A. Nah, saya terbawa emosi, si A juga terbawa emosi. Padahal yang diperdebatkan urusan kecil, masalah yang sepele. Harga kacang tanah. Contoh, 1 kilo sekarang berapa? Kan itu. Saya katakan sekarang harga kacang tanah per kilonya 8.000. Si A mengatakan, enggak, udah turun kok sekarang 7.000. Enggak, 8.000. Baru saya cek di warung. Lah saya baru beli. Kan, yang satu ngecek, yang satu beli, ribut. Ya subhanallah, mungkin di warung sana dikorting sampean, yang di sana mungkin stok lama, ribut. Bukankah sering kita melakukan perdebatan berselisih hanya untuk urusan yang sepele? Nah, yang tidak ada kaitannya dengan hukum agama dan praktek beribadah kita. Nah, merasa disepelekan 8.000, 7.000, 8.000, 7.000. Kan gitu. Sampai marah, emosi, urat naik. Nah, akhirnya berpisah dengan si A. Ini sudah nggak enak, ada ganjalan di hati. Nah, pribadi kita merasa disepelekan. Dia pun merasakan yang sama. Pribadi kita merasa tidak dihormati. Pribadi kita merasa tidak dipercaya. Dia juga merasakan hal yang sama. Akhirnya 3 hari 3 malam tidak saling berbicara. Akhirnya 3 hari 3 malam tidak saling berbicara. Lebih dari itu tidak boleh. Haram hukumnya. Karena Nabi Muhammad SAW bersabda, la yahillu, tidak halal. Mana yang terbaik? Katakan ternyata yang benar si A. Katakan seperti itu. Manakah yang terbaik? Apakah si B yang salah, saya dalam hal ini, atau si A yang benar? Nabi Muhammad SAW tidak memilih dan tidak menentukan siapa yang salah mendahului salam atau yang benar mendahului salam, tidak. Tapi yang terbaik adalah yang pertama kali mengucapkan salam, yang memulai kembali. Nah, yang memulai kembali. Ribut hanya karena berita ada sebuah pohon asam tumbang. Nah, ada sebuah pohon asam tumbang. Yang satu mengatakan di kampung sana, enggak, yang benar di kampung sana. Ribut, Masya Allah. Hanya karena pohon asam tumbang kemudian kita ribut. Urusan sepele. Nah, kalau dalam komunitas olahraga, gol atau tidak gol ketika main bola atau main futsal, kan gitu. Atau main badminton dan pingpong misalkan, masuk ora pas garis, iya tapi nggak lewat. Astagfirullah. Mbok ya, wis gol, lanjut. Tapi dengan cara yang elegan, dengan cara yang bijak. Bukan gol rapopo, kita nanti balasnya dengan cara yang lebih baik. Rapopo, pisan-pisan dikasih gratisan. Nggak perlu ditambahi kata-kata yang menyakitkan seperti itu. Tapi mengalahlah cuma urusan dunia, urusan olahraga yang dicari cuma sehat. Tidak lebih dari itu, tidak ingin menentukan siapa yang paling hebat. Nah, cuma cari olahraga dan seterusnya. Tentu. Astagfirullahaladzim. Nah, ternyata banyak hal-hal sepele yang kemudian barakallahu fikum menimbulkan itu tadi, perselisihan, perbedaan pandangan. Nah, lalu kalau sampai kemudian terjadi akhirnya sehari semalam, 2 hari 2 malam, 3 hari 3 malam, nggak boleh lebih dari itu, tidak saling sapa, tidak saling tegur, tidak saling berbicara. Nah, setelah selesai batas maksimalnya, Nabi Muhammad SAW membimbing kita untuk memulai mengucapkan salam, karena yang pertama kali memulai dialah yang paling baik. Lihat salam, mengucapkan salam itu akan menumbuhkan rasa cinta. Nabi Muhammad SAW menerangkan,
la tadkhulunal jannata hatta tahabbu hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afshus salama bainakum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalian tidak akan masuk surga sampai beriman, dan kalian belumlah dikatakan sempurna imannya sampai bisa menumbuhkan sikap saling mencintai satu dengan yang lain di antara kalian. Maukah kalian? Aku bimbing untuk melakukan sesuatu yang jika dikerjakan akan menumbuhkan rasa cinta. Nabi Muhammad SAW melanjutkan, afshus salama bainakum, tebarkan salam di antara kalian. Tebarkan salam di antara kita. Nah, yang dikenal maupun yang belum kita kenal. Wa tukri'us salam 'ala man 'arafta wa man lam ta'rif. Seperti itulah sabda Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam membimbing kita semua. Dan ucapkanlah salam untuk orang yang engkau kenal dan yang belum engkau kenal sekalipun, ucapkan salam. Kalau dia sudah jelas muslim, atau mungkin di perkampungan muslim, di daerah muslimin, apa susahnya mengucapkan salam? Nah, salam yang terucap dengan dasar ketulusan, salam yang diucapkan disertai wajah yang berseri-seri, ucapkan salam. Nah, wah nanti dikira jamaah tabligh Ustaz. Bukan masalah ini tabligh dan bukannya, kebiasaan mereka atau tidak, tapi ini sabda Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Kita mengucapkan salam dan menebarkannya bukan karena ikut-ikutan jamaah tabligh. Nah, jamaah tabligh ada beberapa di antara mereka kalau kita, assalamualaikum Pak, dari mana? Ya, kenalan. Kan itu. Saya pernah begitu, baru selesai sholat ada orang jamaah tabligh masih pakai tasbihnya, assalamualaikum Pak, nama saya Anas dari Purbalingga, Banyumas. Kan itu. Ini waktu itu kebetulan saya sedang tidak mood, kan itu. Itu sambil senyum, sambil Pak, dan wong ngapak banget lah, karena kejadiannya baru 2 hari yang lalu. Kan itu, baru 2 hari yang lalu. Saya sholat di sebuah masjid di sebuah kampung, selesai sholat kemudian ada yang sambil pegang tasbihnya, Pak, assalamualaikum, saya Anas dari Purbalingga, Banyumas. Terus saya jawab, saya Helga Lafirlas dari Yogyakarta. Sudah selesai. Nah kita yang sudah mendapatkan ilmu seperti ini, sabda Nabi Muhammad SAW mestinya kita amalkan untuk kaum muslimin secara umum. Nah, tentu dengan sebuah catatan, ada pembahasan tersendiri kalau itu terkait dengan penyeru bid'ah, dengan tokoh hizbiyin dan seterusnya. Tapi yang kita bicarakan malam hari ini adalah kaum muslimin secara umum. Sekali lagi, yang kita bicarakan malam hari ini adalah kaum muslimin secara umum. Nah, tetangga kita, assalamualaikum. Teman dan sahabat kita, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ketemu dengan sekumpulan anak muda yang sedang bertugas di pos ronda, ucapkan sambil lewat, assalamualaikum. Lihat anak-anak kecil main-main lewat, assalamualaikum. Nah, ke pom bensin, ya, pom bensin, kita ngisi ke SPBU, maksud saya ke pom bensin SPBU, ngisi bahan bakar, naik motor, naik mobil, ketika berhenti, assalamualaikum Mas. Nah, karena kita yakin bahwa daerah kita adalah daerah muslim. Nah, kecuali jelas dia menggunakan kalung salib, oh ya, berarti Mas, monggo. Padahal belum tentu orang menggunakan salib itu Kristen, karena ada anak-anak muda karena ngikut model, ada grup musik rock and roll gitu, pakaiannya pakai gambar tulisannya Yesus atau Jesuit, kemudian menggunakan gelang, menggunakan rantai, kalung, salib. Dia nggak paham karena tidak terdidik oleh agama mungkin. Tapi yang ingin saya sampaikan pada dasarnya kan masyarakat kita adalah muslimin. Nah, belanja ke warung, belanja ke toko, assalamualaikum, tumbas, assalamualaikum, beli Mas. Kan itu. Kita punya tukang kerja di rumah, datang, assalamualaikum Pak. Nah,
Apa susahnya menyebarkan assalamualaikum? Assalamualaikum. Itu doa. Itu doa. Ketika saudara kita menjawab waalaikumsalam, dia mendoakan kebaikan untuk kita. Nah, dia mendoakan kebaikan untuk kita. Ini yang pertama yang disebutkan oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Idza laqitahu fasallim alaihi. Kalau engkau berjumpa dengan saudaramu, ucapkan salam. Saudara kita itu pun dibimbing oleh Nabi Muhammad, kalau bertemu kita, ucapkan salam. Assalamualaikum. Dan dijawab, waalaikumsalam. Nah. Subhanallah, sekali lagi kalau ini dipraktekkan luar biasa. Nah, asalkan dengan catatan seperti tadi, salam yang terucap itu disertai dengan ketulusan. Salam yang terucap juga diperindah dengan wajah yang berseri-seri. Assalamualaikum. Sehat Pak? Assalamualaikum, dari mana? Assalamualaikum, Masya Allah. Kan itu kalimat-kalimat sapa setelah kita mengucapkan salam. Nah, anak-anak kecil seperti ini juga. Anak-anak kita, murid-murid kita, biasakan untuk mereka menjawab salam dengan kita mengucapkan salam kepada mereka. Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu menerangkan untuk kita di dalam riwayat Al-Bukhari rahimahullahu taala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza marra 'ala sibyanin sallama 'alaihim. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam kalau lewat atau melewati anak-anak kecil yang sedang bermain, Nabi mengucapkan salam untuk mereka, assalamualaikum. Nah, walaupun anak itu masih usianya 2 tahun, 1 tahun sekalipun misalkan, masih merangkak dan yang, tapi kita sudah membiasakan, assalamualaikum deh. Dia sudah terbiasa mendengarkan salam. Nanti nggak menjawab, ya mungkin belum saatnya dia menjawab. Tapi yang ingin kita ajarkan secara bertahap adalah pendidikan salam. Apalagi untuk anak-anak kita yang sudah mampu menjawab salam, perhatikan untuk ucapkan salam kepada mereka. Assalamualaikum. Namanya siapa? Namanya siapa? Sehat. Pegang kepalanya, usap pipinya. Seperti yang biasa dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada anak-anak sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Nah. Kemudian yang kedua, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa idza da'aka fa'ajibhu. Kalau dia memanggilmu, mengundangmu, maka penuhi undangannya. Nah, maka penuhi undangannya. Kalau ada undangan, penuhi undangannya. Nah, ini masih umum. Kita terkadang dihadapkan dengan undangan dalam kegiatan atau acara yang di sana ada maksiat, ada dosa dan seterusnya. Kalau misalkan masih bisa disiasati, lakukanlah. Kalau sama sekali tidak bisa disiasati, mintalah maaf. Jangan tanpa ada berita, jangan tanpa ada komunikasi. Yang kita khawatirkan akan salah faham. Sekaligus kita berdakwah. Sekaligus kita berdakwah. Ada undangan reuni sekolah Idul Fitri. Kita yakin kalau sudah namanya reuni SMA, putra dan putri, wanita laki-laki campur jadi satu. Pasti ada sound system, karaokean, nyanyi, musik, pasti. Kalau zaman sekarang tambahan lagi ada selfie-selfiannya. Itu juga pasti kalau reuni SMA. Zaman sekarang reuni SMA nggak ada selfie, ya nggak rame. Foto bareng, makan bareng, goda-godaan bareng. Ini jelaskan acara itu maksiat isinya. Walaupun motonya menyambung ukhuwah, menjalin persahabatan, mempertahankan kebersamaan. SMA 1 Kebumen, kan itu. Angkatan tahun 2015. Kan itu. Belum lulus. Misalkan tahun 95 lah, 1995. Ada undangan reuni seperti itu, sudahlah, seorang salafi tidak layak dan tidak patut untuk menghadiri. Wah, ini dikejar-kejar terus Ustaz. Ya, Anda dikejar-kejar terus. Apa Anda tidak merasa dikejar-kejar ayat Al-Quran dan hadis Nabi alaihi salatu wassalam? Mana yang lebih didahulukan? Nah, ora penae. Saya tiba-tiba langsung ditunjuk jadi bendahara.
Saya nggak ikut rapat tapi jadi bendahara gimana? Mengundurkan diri. Karena kalau sudah acara reuni nggak bisa disiasati. Sungguh. Yang ada hanyalah permohonan maaf kepada ketua panitia atau kepada teman-teman semua. Mohon maaf, saya tidak bisa hadir dalam kegiatan reuni tersebut. Nah, kalau misalkan ada beberapa orang yang memang memiliki kedekatan, sekaligus sampaikan. Nah, dalam beberapa paragraf tersusun kata yang indah, sopan. Nah, mohon maaf. Nah, bukan berarti tidak menghargai persahabatan. Bukan karena saya lupa tentang kebersamaan kita 10 tahun yang lalu yang penuh dengan kenangan. Bukan seperti itu. Tetapi 2-3 tahun terakhir ini saya mendapatkan petunjuk dari Allah untuk lebih memperdalam pemahaman tentang Islam. Dari yang saya pelajari 2-3 tahun terakhir ini, ternyata kan itu, dalam kegiatan reuni yang akan kita kerjakan, yang akan kita selenggarakan itu, tidak mungkin bisa lepas dari musik, dari ikhtilat campur laki-laki dan perempuan, bukan mahram. Yang itu saya yakini sesuatu yang bertentangan dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Maka mohon maaf sekali lagi, bukan karena ingin memutus persahabatan, bukan karena tidak ingin menyambung kebersamaan, tapi cintaku kepada Rasulullah jauh lebih besar. Mohon maaf kalau seandainya acara reuni untuk kita-kita saja yang putra, kan itu tidak ada ikhtilatnya, barangkali saya siap jadi panitianya, kan begitu, kirim flak. Barangkali dengan kata-kata seperti itu justru menjadi sebab Allah memberikan hidayah kepada ketua panitianya. Pikir-pikir kok ngene ya, kan itu, ini Junaidi kok berubah saiki, kan gitu. Junaidi, Pak Jun maksudnya, ini Jun harus berubah kayak Jun kayak aneh wong ya. Padahal dulu kan malah yang paling terdepan ngajak-ngajak kayak gini kan itu. Misal dan contoh kan itu. Akhirnya telepon, kayak bener Jun, kowe sing kirim ya. Iya, aku sing ngirim ya. Kok kayak gue sih? Ya dijelaskan sekaligus. Ya kayak seperti itulah. Kan, bukan karena apa-apa. Saya masih ingat 1, 2, 3 disebutkan nama enggak, tapi ini masalahnya apa? Hasil saya memperdalam tentang Islam 2-3 tahun terakhir ini. Nah, ternyata nggak boleh seperti itu. Nah, ini permohonan maaf. Nah, artinya dalam etika kesopanan kita seperti itu. Nah, tapi kalau misalkan kegiatan itu masih bisa disiasati, contoh undangan walimah atau akad nikah, kita juga yakin dalam undangan tersebut ada ikhtilat, ada musik dan sebagainya. Tapi masih bisa disiasati, kita hadir dan datang sebelum acara berlangsung. Kan gitu. Acaranya besok, hari ini kita datang. Acaranya besok pagi, malam ini kita datang. Kita temui yang mengundang, mungkin orang tua mempelai atau mempelainya itu sendiri. Sambil bawakan kado, bingkisan dan seterusnya, sampaikan mohon maaf, untuk besok saya tidak bisa hadir. Karena saya diundang, saya sangat menghormati undangan yang panjenengan berikan. Jadi saestu mohon maaf nyuwun pangapunten. Kan itu. Tapi tetap sebagai rasa senang, ikut merasakan kebahagiaan, ada sedikit kado buat putra panjenengan. Selesai minta maaf. Bukan tanpa informasi, bukan tanpa komunikasi. Kalau tidak ada informasi, tidak ada berita, tidak ada yang pemberitahuan, orang mungkin akan berprasangka buruk. Gitu. Orang kan mungkin berprasangka buruk, kayak si Jun neng ndi aja, misalkan gitu. Oh nggak datang di Arab-Arab, oh, jangan-jangan lupa, wah segala macam. Prasangka buruk mungkin muncul, tapi ketika kita terus terang, mohon maaf nggak bisa hadir. Nah, saya itu nggak kuat kalau dengar suara kan gitu. Tapi kena nasyid Pak, Magadir, aduh sama saja Pak. Kan mau dangdut, mau campur sari, mau pop dan jazz, mau pakai nasyid-nasyid tapi budak-budak hati keras, saya itu nggak bisa saya. Tapi karena saya menghormati undangan, menghormati panjenengan, saya tetap datang, sekaligus minta maaf besok tidak ada. Selesai. Atau kalau misalkan tidak bisa di depan, setelah acara selesai, bubar semua, sudah cukup tenang, kita datang ke rumah orang yang mengundang, bawa bingkisan, bawa kado, hadiah,
sampaikan nyuwun pangapunten kemarin saya tidak hadir, atau tadi pagi saya tidak bisa hadir. Tapi karena saya menghormati panjenengan, saya juga menghormati undangan yang panjenengan sampaikan. Saya walaupun dengan rasa malu dan berat hati, saya datang. Ada sedikit kado, selesai masalah. Nah, tapi kalau tidak ada kesempatan untuk mensiasati seperti kegiatan reuni tadi, subhanallah Mas, kalau reuni susah mau disiasatinya gimana? Mau datang sebelumnya? Ya tetap ada panitianya putra putri kok. Mau datang setelahnya sama. Pas mau datang setelahnya malah langsung diajak selfie, kan repot nanti. Waduh, nggak susah. Malah dikerjain sama teman-teman yang namanya anak SMA, walaupun sudah tua, mengenang masa SMA, ojo di foto. Ada yang nakal dari belakang, pegangin, cepet foto, cekrip. Jadi ada yang megang, namanya mantan teman SMA. Jadi dianggap seperti teman dia biasa, sudah berusaha berusaha. Kok pas ya? Sudah berusaha, jangan, nggak mau difoto. Ada yang nakal, biasa usil ya, pegangin tangannya, jepret. Nggak bisa disiasati. Nah, nggak bisa disiasati. Cukup tadi kirim berita, hubungi dan telepon ketua panitia, atau mungkin wakil ketua panitia, sampaikan mohon maaf nggak bisa, selesai. Nah, sekaligus berdakwah kalau memang memungkinkan, sekaligus sampaikan aturan-aturannya. Nah, tapi kalau misalkan acara itu tidak ada unsur maksiatnya, upayakan dipenuhi. Nah, ada orang datang, Mas, monggo pinarak mampir ke rumah, saestu, saya mengundang jenengan. Nah, jangan pikir Allah cuma basa-basi. Enggak, kalau memang sudah terucap, onje, iya sebentar. Nah, lihat akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walau du'itu ila qira'in la ajabtu. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, seandainya aku diundang untuk menghadiri sebuah jamuan makan, isinya dan menunya sop tulang penuh dengan kuah, akan aku hadiri dan penuhi undangan itu. Nah, ini akhlak Rasulullah. Hadis riwayat Al-Bukhari, walau du'itu ila qira'in la ajabtu. Seandainya aku diundang menghadiri jamuan makan yang menunya sangat sederhana, pasti akan aku penuhi, aku akan datang. Nah, ini akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi tidak pilih-pilih. Kalau yang mengundang orang kaya, jan menunya pasti enak, anak durene iki. Baru berangkat. Tapi kalau yang mengundang, Masya Allah, ada teman kita yang dianggap miskin dan dianggap tidak punya, rumahnya gedek, tapi Masya Allah dia ingin mempraktekkan dan mengamalkan ajaran Rasulullah SAW, ingin mengamalkan ajaran Islam, membahagiakan dan berbagi makanan untuk saudara-saudaranya, ingin praktek. Dia mendapatkan hidayah lebih baik daripada kita. Mungkin dia lebih fakir, lebih miskin, tapi semangatnya untuk mengamalkan ajaran Islam lebih besar. Akhirnya dia nabung buat soto. Nah, buat soto. Rumahnya belum jadi, lantainya masih tanah, temboknya belum dilepo. Belum di apa? Bahasanya orang sini, belum di semen, belum di plester, belum dilepo lah, kan gitu ya. Tidak ada ruang tamunya, jadi disiapkan tikar di halaman rumah tanah, cuma pakai terpal gitu, undangan makan soto. Insya Allah. Siapa saya ngundang? Junaidi ngundang. Untuk rezeki dari mana? Kan gitu. Itu orang sudah nggak percaya kalau Junaidi ngundang itu. Kan itu. Ini mohon maaf Pak Jun, kok ada kesamaan nama? Ternyata beliau ada di belakang. Mungkin sebagian orang akan menertawakan, alah, menunya paling apa? Akhirnya tidak dipenuhi. Padahal dia ingin mempraktikkan sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Tapi kalau yang undang orang kaya, diundang sama Pak Haji Jun, misalkan. Kalau yang tadi kan belum haji, sama-sama Jun namanya. Yang satu belum haji, yang satu sudah haji. Pak Haji Jun, wah, mangkat, berangkat. Ada temennya datang, tidak masuk undangan sebenarnya, mangkat baik pas ning kana akeh. Orang mungkin kurang, ayo mangkat. Nah, subhanallah.
Kalau akhlak seorang muslim, diundang siapa saja, yang kaya, yang miskin, nah, yang jauh, yang dekat, selama memungkinkan. Kan itu, yang tua, yang muda, yang anak kecil mengundang, Masya Allah, tetap kita hadir. Barakallahu fikum. Nah, yang seperti ini mungkin dipraktekkan dalam pelajaran akhlak. Dipraktekkan dalam pelajaran akhlak. Kan gitu ya. Dalam pelajaran akhlak misalkan, bulan lalu tentang akhlak juga ya. Gurunya udah ketemu belum? Kan gitu. Misalkan kita punya murid satu kelas 10. Akhlak yang diajarkan sekarang hak seorang muslim. Misalkan. Hak seorang muslim. Dibuat, sampaikan ke orang tuanya, komunikasi agar tidak memberatkan juga. Ini kita ingin mempraktekkan sabda Nabi Muhammad SAW. Ini bagian pendidikan, praktek. Nah, seperti Nabi Muhammad sholat di atas mimbar biar dilihat orang. Sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu dan sahabat Utsman serta yang lainnya praktek berwudu. Sahabat Abu Hurairah yang praktek sholat untuk dilihat. Ini tahapnya pendidikan. Kita berkomunikasi dengan orang tua, gimana Pak? Kalau misalkan panjenengan memfasilitasi, kita buat jadwal acara makan-makan sederhana saja di rumah panjenengan. Nanti yang mengundang anaknya panjenengan. Yang diundang siapa? Ustadznya, wali kelasnya, dan teman-teman sekelasnya. Kan itu. Hari ini Ridwan, nah, yang mengundang, diajari caranya. Ayo Ridwan, bahasa yang baik kalau mengundang bagaimana? Teman-teman yang berbahagia. Misalkan, hari ini Ana mengundang antum semua untuk makan siang di rumah Ana. Mohon maaf, menunya sederhana. Kan itu ya, mohon maaf. Kan itu. Akhirnya kita sebagai ustadz, sebagai guru kelas, gimana kalau ada undangan seperti ini? Dipenuhi apa enggak? Ya, ada satu yang ya jelas gelem ya, mesti anak mangan Ini kan kita tinggal meluruskan. Kalau ada suara nyeletuk begitu tinggal luruskan. Betul, undangan itu ada makannya. Tapi ingat, tujuan kita menghadiri bukan karena faktor makan dan minumnya. Kita ke sana dalam rangka melaksanakan kewajiban seorang muslim, memenuhi dan perhatikan hak seorang muslim. Kan gitu. Mengamalkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Bawa sama-sama ke sana, diajari cara duduknya begini. Kan gitu ya. Jangan langsung mulai dulu. Sudah siap semua, baru ayo makan. Nah, baca bismillah, cuci tangan dulu, diajarkan adab-adabnya secara langsung. Nah, sehingga yang jelas, barakallahu fikum, itu hak seorang muslim yang harus kita perhatikan juga apabila memberikan undangan, penuhi undangan tersebut dengan beberapa perincian yang telah kita sebutkan tadi. Yang ketiga, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, wa idzastansahaka fansah lahu. Apabila saudaramu datang untuk meminta nasihat, mohon saran dan masukan, berikan sebatas kemampuan Anda. Banyak di antara kita, saat saudaranya datang meminta saran dan masukan, jawabannya malah salah sasaran jenengan, salah alamat. Saya ini justru lebih memerlukan nasihat, kok minta nasihat sama saya? Kalau minta nasihat ya sama ustadz, kok saya? Kan gitu. Bukan seperti itu. Nah, memang benar Anda juga perlu nasihat. Saya sepakat, semua kita juga memerlukan masukan dan saran. Tapi pada saat Anda telah dipilih oleh seorang muslim, saudara Anda sendiri, dia datang menemui Anda untuk meminta nasihat dan meminta masukan, berikan semampunya. Bayar kepercayaan dia dengan lunas. Jangan malah digantung. Mas, saya ada masalah. Nah, boleh saya cerita untuk mendapatkan masukan? Ya, monggo. Tapi barangkali kapasitas ilmu saya masih pas-pasan. Pengalaman saya juga masih kurang. Monggo silahkan. Nah, kalau mau cerita kemudian meminta masukan dari saya, ya semampu saya lah. Ceritanya gimana? Kan itu. Sebelum dia bercerita, misalkan mohon maaf. Nah, kalau itu masalah pribadi, Anda betul-betul percaya dengan saya? Kalau Anda betul-betul percaya dengan saya, akan saya jaga amanah ini. Saya berjanji tidak akan menceritakannya kepada orang lain lagi. Saya janji.
Jadi untuk membayar kepercayaan itu silakan cerita-cerita. Menurut panjenengan gimana? Berikan masukan yang sabar. Nah, yang punya masalah bukan cuma antum. Semua kita punya masalah. Saya juga punya masalah. Semua orang punya masalah. Nah, jadi harus sabar. Yang kedua, barangkali di balik ini semua ada hikmah besar yang akan mendatangkan manfaat besar untuk kita. Artinya berikan masukan secara umum. 1, 2, 3, 4, 5. Setelah itu yang ke-6 misalkan, barangkali kalau untuk lebih rinci dan lebih lengkapnya lagi, antum tanyalah sama Ustadz. Mohon bimbingan dan petunjuk dari Ustadz. Tapi jangan sampai dari awal sudah menolak. Alasannya, wah saya tidak mampu. Apalagi sampai mengatakan rahimahullahu imra'an arafa qadra nafsihi. Allah merahmati seorang hamba yang faham kadar dirinya. Saya faham kadar diri saya, Pak. Saya nggak bisa memberikan nasihat. Bukan seperti itu. Nah, kalau untuk mengukur kadar diri, sadarilah bahwa kadar diri Anda dengan mengamalkan bimbingan Nabi Muhammad SAW. Kalau saudaramu datang meminta masukan, berikan masukan. Nabi memberikan keterangan dalam bentuk perintah, fansah lahu, nasihatilah dia semampunya. Kalau tidak bisa memberikan nasihat, paling tidak memberikan masukan, sudah tanyakan aja sama Ustaz, ayo saya temenin. Gitu. Ketika kita sampaikan sabar, itu sudah satu nasihat. Kalau rincian hukumnya saya tidak paham. Nah, itu hak seorang muslim yang harus kita tunaikan. Yang keempat, Nabi melanjutkan, wa idza atasa fahamidallah fashammithu. Kalau saudaramu bersin lalu mengucapkan hamdalah alhamdulillah fashammithu, maka doakan untuknya yarhamukallah. Kemudian orang yang tadi mengucapkan alhamdulillah bersin menjawab yahdikumullah wa yuslihu balakum. Jadi isinya adalah doa. Isinya kehidupan muslimin itu saling menghormati dan memuliakan satu dengan yang lain. Yang pertama tadi mengucapkan salam, itu doa. Ketika ada orang mengundang, kita datang, pasti ada ucapan doa, jazakumullahu khairan. Untuk yang ketiga, kalau misalkan ada orang datang meminta nasihat, nah, pasti disertai dengan doa juga. Mudah-mudahan Allah titik-titik, semoga Allah Subhanahu wa taala, harapan saya. Itu juga doa. Yang keempat, orang bersin mengucapkan doa alhamdulillah, kita pun jawab dengan doa yarhamukallah, doa. Kehidupan seorang muslim dengan muslim yang lainnya itu selalu dipenuhi dengan doa. Yang kelima, wa idza marida fa'udhu. Apabila dia jatuh sakit, kunjungi, jenguk, besuk. Nah, bahkan sekalipun yang sakit bukan saudaramu, tetapi orang tuanya, kakaknya, adiknya, pamannya. Karena orang tuanya pun muslim, kakak dan adiknya pun muslim, paman Pak D dan Pak Leknya pun muslim, maka jenguklah ketika sakit. Nah, jenguklah ketika sakit. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Nah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu rutin berkunjung ke rumah sakit untuk menjenguk serta mendoakan kaum muslimin yang sedang terbaring sakit. Padahal banyak dari mereka bahkan semuanya tidak dikenal oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Nah, karena menjenguk orang sakit, ya mungkin orang yang kita kenal atau yang tidak kita kenal. Contoh sekarang ada saudara kita sakit di rumah sakit. Nah, tanya koordinasi, ayo jenguk bareng-bareng. Di ruang apa? Ruang anggrek. Nomor berapa? Nomor 2B. Masuk bareng-bareng masuk 10 orang. Ternyata di bangsal itu bukan cuma saudara kita, masih ada dipan-dipan yang lain. Katakan dalam satu ruangan ada 4 pasien, karena ruangan itu terbagi 4. Anggrek 2B, anggrek 2A, anggrek 2C, anggrek 2D. Sahabat atau saudara kita yang sakit ada di 2B. Kan itu ya. Cobalah, ternyata 2B itu samping jendela. Coba kalau kita praktekkan sabda Nabi alaihi salatu wassalam ini. Ketika kita masuk, assalamualaikum. Mungkin yang kita lakukan bukan langsung ke saudara kita yang di pinggir jendela itu, tapi salam dulu ke orang yang sakit di dipan 2A. Assalamualaikum, sakit apa Pak? Ini ya, mudah-mudahan cepat sembuh. La ba'sa tahur insyaallah nggih, cepat sembuh. Kan itu. Semangat. Kita balik ke sebelah kanan 2D. Lah kalau adik sakit apa?
kecelakaan, oh nggih sabar, la ba'sa tahur insyaallah, mudah-mudahan cepat sembuh nggih, enggal waras. Kan itu. Setelah itu baru ke tempat sahabat kita, saudara kita tadi yang dua apa? 2B. Kan gitu ya, 2B. Itu yang terbaik. Walaupun mungkin kebiasaan kita ke 2B dulu, setelah mau pulang baru 2A, 2C, 2D. Yang tidak terrekomendasi, kita masuk ruangan yang terdiri dari 4 pasien tadi, satu bangsal 4 dipan. Dari awal langsung ke 2B, pulang langsung keluar tanpa menyapa yang 2A, 2D dan 2C. Ora kenal ya Ustaz, kenalan. Enggak kenal kok jadi alasan tidak menjenguk dan tidak mendoakan, kenalan. Nah, setelah itu tadi minimalnya kita langsung masuk ke 2B, ngobrol ya biasa apa tahur insyaallah, dipegang tempat yang sakit misalkan, didoakan, azhibil ba'sa rabban nas ishfi anta syafi la shifaa illa shifaa'u shifaa'an la yughadiru saqama, kan gitu. Atau doa-doa yang lain yang ma'thur dari Nabi alaihi salatu wasallam, diajak ngobrol, kita akan datang bersepuluh, nanti yang 5 menemanin, nanti yang 5 gantian ke sampingnya pasien lainnya yang tidak dikenal itu, kenalan. Kan itu, sakit nopo Pak? Kecelakaan Mas. Oh, teng pundi? Puring. Kan itu. Ketabrak karo bocah enom. Oh, iya. Patah, nggih, patah. Ada 2, sudah dioperasi sampun, dipel. Ini paling tidak 4-5 hari harus di sini nggih. Didoakan mudah-mudahan cepat sembuh ini segala macam, kan gitu. Kalau misalkan dia bertanya, "Lah panjenengan mas-masek yang pundi?" Karang Dhuwur, kan gitu. Dari Pondok Anwarus Sunnah Petanahan. Oh, Pondok Anwarus Sunnah ya. Yang kiai ini Pak Ahmad kayak, iya. Kiai Ahmad. Misalnya. Itu kan dakwah. Dakwah bukan seperti itu. Dakwah. Nanti sampingnya lagi kenalan. Kan itu. Oh, dari dari Pondok Anwarus Sunnah. Saya punya sepupu juga ngajinya ke sana. Oh iya loh. Nyambung. Yang kedua A tadi juga sama. Kenalkan dari Anwarus Sunnah, dari pondok ini. Jadi dakwah tersebar dengan indah melalui menjenguk orang sakit. Tapi kalau misalkan langsung datang ke 2B, salam ribut, ribut. Pengennya menghibur kan gitu ya. Selesai ketawa ketiwi 10 menit, 15 menit langsung keluar. Ini bisa jadi gerenengan orang kanan kirinya. Kan jubahan, jenggotan. Kan gitu, ganggu wong turu bae. Karena ternyata apa? Pasien sebelahnya sedang tidur. Akhirnya terbangun karena kita apa? Ribut. Tapi katakan terbangun karena ribut kita, tapi dengan cara seperti tadi, 5 orang datang keliling, kemudian mendoakan, saya yakin nggak mungkin. Oh iya, pasti senyum deh. Nggak mungkin sampean itu ya jangan ribut-ribut, nggak mungkin, pasti senyum. Nje. Subhanallah. Itu dakwah semua. Apalagi kalau misalkan ada rezeki yang berlebih, Allah berikan keluasan anugerah, kita sudah siapkan bingkisan untuk teman kita yang sakit di 2B, tapi ada sedikit 1 botol air mineral plus misalkan 1 bungkus roti, kan itu. Yang murah-murah saja. Ketika keliling kedua C, kasih sambil kenalan tadi ya. Ada kasih niki Pak, sekedhik mawon nggih. Saestu, cuma itu aja, mohon ngapunten namung sekedhik nggih. Nanti yang 2B juga seperti itu, namung sekedhik, nyuwun pangapunten. Yang kedua A juga seperti itu, nyuwun pangapunten namung sekedhik. Kan gitu ya. Yang paling penting kan itu, mudah-mudahan cepat sembuh, Masya Allah. Kan itu. Nanti saudaranya, keluarganya datang, tanya, "Loh ini air mineral dari mana Pak?" Itu tadi orang-orang dari Pondok Karang Dhuwur itu datang sini jenguk. "Loh Bapak kok kenal sama mereka?" "Enggak tahu itu loh, orangnya baik-baik." Masya Allah, dakwah melalui cara menjenguk orang sakit, tetangga-tetangga kita. Makanya kalau ada istilah humas itu ya cukup baik, telinga dan pendengaran kita cukup sensitif dan peka. Oh, ada orang sakit, kan itu ya. Ngajak berapa pengurus, berapa santri jenguk. Masya Allah, dijenguk. Perwakilan dari pondok ini ucapkan pertama silaturahim, yang kedua mudah-mudahan cepat sembuh dan enggal waras. Set, ada sedikit bingkisan, kan itu. Walaupun yang sakit anak kecil,
Walaupun yang sakit anak kecil. Kalau yang sakit ibu-ibu, kita minta istri-istri kita yang menjenguk. Kita kondisikan mereka juga bawa oleh-oleh dan bingkisan. Datang, insyaallah. Dari pondok. Dakwah. Insyaallah. Kemudian yang terakhir kata Nabi alaihi salatu wassalam, wa idza mata fattabi'hu. Kalau saudaramu meninggal dunia, maka ikutilah proses pemakaman atau pengurusan jenazahnya. Nah, mulai dari mengkafani, sebelumnya memandikan, kemudian mempersiapkan kuburannya, mengantarkan jenazah sampai ke liang kubur, kemudian sampai betul-betul telah terkubur dengan baik, kita bantu dan kita ikuti proses penyelenggaraan jenazah saudara kita. Itu secara ringkas disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis yang seandainya kita amal